Izin memperkenalkan diri, saya sendiri Robertus Sukardi. Pada sesi ini saya berperan sebagai coach. Dengan rekan saya, Ibu Petronella Netieves berperan sebagai coachee. Oke, baik. Jadi bagaimana Ibu Nela? Sudah siap untuk saya melakukan coaching? Oke, baik. Selamat sore. Bagaimana kabar hari ini Ibu Nela? Selamat sore Pak Robert. Kabar hari ini baik walaupun di luar ini hujan deras, tapi baik. Keadaannya baik-baik saja. Baik Ibu Nela. Sebelum saya memulai proses coaching di sini, saya berperan. Dengar Ibu Nela? Oke, baik. Dengar. Baik Ibu Nela. Apa yang ingin Ibu bahas hari ini? Apakah ada tantangan yang sedang Ibu hadapi? Oh ya, baik Pak Robert. Tujuan saya tadi untuk menemui Pak Robert tadi ini karena ada perasaan gelisah dalam diri saya tentang anak-anak saya di kelas. Anak-anak saya di kelas ini Pak Robert. Baik Ibu Nela. Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut apa yang membuat Kira-kira Ibu cara merasa terbaik gelisah? menangani anak-anak itu bagaimana? Baik Ibu Nela, bisa Ibu ceritakan lebih lanjut apa yang membuat Ibu merasa gelisah? Di mana Ibu merasa kurang efektif begitu Ibu? Saya merasa saya sering anak-anak itu kurang mendengarkan atau sering ngantuk kalau saya menjelaskan pembelajaran di kelas. Dan tidak ada daya untuk mengerjakan tugas, tidak ada ini kalau saya memberikan tugas anak-anak kebanyakan hampir 50% tidak mengerjakan. Mereka kalau mengikuti pembelajaran seperti mukanya muka ngantuk, Pak Robert. Itu yang membuat saya gelisah sekali. Baik. Jadi apa yang menurut Ibu menjadi penyebab utama dari rasa gelisah ini? Apakah ada cara tertentu yang sudah Ibu coba untuk mengatasinya? Mungkin saya berpikir setelah saya melakukan pembelajaran itu, saya keluar kelas, saya merenungkannya, mungkin karena pembelajaran saya itu terlalu monoton, terlalu banyak bercerita, sehingga anak-anak itu bosan. Itu yang saya pikirkan, Pak. Mungkin masih oke cara tradisional, itu yang membuat suasana kelas itu tidak menyenangkan. Saya pikir itu yang menyebabkan anak-anak itu tidak punya semangat untuk mengikuti lesnya saya. Baik, setelah saya mendengar cerita Ibu, sepertinya Ibu membutuhkan strategi pembelajaran yang lebih terstruktur. Bagaimana jika kita mencoba mengeksplorasi beberapa alternatif terkait strategi pembelajaran yang bisa membantu Ibu? Ya. Baik, saya kira mungkin benar Pak Robert, saya harus mengubah strategi saya di kelas untuk menangani anak-anak saya. Saya akan mencoba mengubah metode yang baru. Misalnya saya menggunakan media-media pembelajaran yang baru, strategi-strategi menggunakan tambahan sumber-sumber belajar. Biasanya saya menggunakan sumber belajar dari buku perpustakaan saja. Mungkin saya akan menambahnya dari YouTube atau TikTok sesuai dengan zaman rata. Wah, bagus sekali itu Ibu. Jadi menurut Ibu, metode pembelajaran apa yang mungkin menurut Ibu lebih efektif? Apakah ada platform lain atau mungkin alat bantu lain yang bisa mendukung sehingga metode baru itu bisa diterapkan, Ibu? Ibu Nela? Halo, Ibu Nela? Ibu Nela?
Bisa dengar saya, Ibu Nela? Ibu Nela, bisa dengar saya? Ibu Nela? Bisa dengar saya, Ibu Nela? Halo, Ibu Nela? Sepertinya Ibu Nela terkendala jaringan, Ibu Fasil. Baik, Bapak Robertus, kita tunggu sebentar ya, Bapak. Siap, Ibu. Ini sepertinya Ibu Nela terkendala jaringan ini. Sepertinya kalau kita menunggu terlalu lama juga sebentar, takutnya waktu jalan terus. Ya. Apakah kita tunggu atau mau diganti? Tapi bisa tidak kami ulang lagi sebentar, Ibu? Nanti kita ulang. Nah, ini Ibu Nela sudah gabung. Apa mau diulang dari pertama, Pak? Mulai dari pertama saja, Ibu. Iya. Ibu Nela, kita ulang lagi dari awal ini. Iya. Ya. Kalau Ibu Nela tidak bisa bisa tadi. Ini saya punya suami tadi, saya pakai hotspot dari dia, tiba-tiba dia pergi bawa HP-nya. Oke, silakan dilanjutkan, Ibu Nela. Kita ulang lagi dari awal ya. Oke, siap. Ya, ulang lagi. Oke, baik. Kita mulai sudah, Ibu. Ya, sebelumnya saya mau sampaikan bahwa kita harus konsisten dengan waktu ya, Bapak Ibu. Oke, siap Ibu. Baik, selamat sore. Bagaimana kabar Ibu Nela hari ini? Selamat sore Pak Robert, kabar saya hari ini baik sekali. Tapi saya tadi datang berkunjung ke Pak Robert karena ingin berbagi sedikit. Hati saya ini, saya baru dari kelas, tetapi dalam keadaan bingung dan resah. Makanya tadi saya datang berkunjung ke Pak Robert, ingin berbagi cerita dengan Pak Robert. Oke, baik. Jadi Ibu mau berbagi cerita dengan saya. Kira-kira bisa ceritakan lebih lanjut, Ibu. Apa yang membuat atau apa yang mau Ibu ceritakan dengan saya, Ibu? Pak Robert, saya tadi baru dari kelas. Saya mengajar tadi di kelas jam pertama, kedua, dan ketiga. Waktunya masih pagi, jam pertama, tapi anak-anak saya di kelas itu nampaknya tidak antusias mengikuti pembelajaran di kelas, ngantuk, dan saat saya memberikan tugas, mereka pada umumnya malas mengerjakannya. Itu yang membuat saya jadinya tidak semangat hari ini, Pak Robert. Baik. Apa yang menurut Ibu menjadi penyebab utama dari rasa gelisahnya ini, Ibu? Apakah ada cara tertentu yang sudah Ibu coba untuk mengatasinya? Tadi saya waktu keluar kelas saya berpikir kira-kira bagaimana cara terbaiknya untuk anak-anak saya ini supaya mereka semangat mengikuti pembelajaran saya. Saya berpikir saya akan mengubah metode pembelajaran saya ke depannya, Pak Robert. Baik, setelah saya mendengar ceritanya Ibu, sepertinya Ibu membutuhkan strategi dalam melakukan pembelajaran, sehingga pembelajarannya bisa lebih terstruktur. Jadi, bagaimana jika kita mencoba mengeksplorasi beberapa alternatif cara yang bisa membantu Ibu? Ya, baik Pak Robert. Saya kira saya akan coba mengubah strategi pembelajaran saya di kelas. Saya akan lebih banyak menggunakan pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu diskusi-diskusi, dan saya akan menggunakan ice breaking, dan saya pastinya akan coba menambah sumber belajar. Biasanya sumber belajar saya itu dari buku perpustakaan saja, tetapi saya akan menggunakan dari jaring internet, dari YouTube, dari TikTok juga, sesuai dengan zaman anak-anak sekarang yang banyak menggunakan TikTok. Wah, bagus sekali itu Ibu. Jadi menurut Ibu tadi banyak sekali metode-metode yang sudah Ibu terapkan. Baik, dari beberapa metode yang sudah Ibu terapkan ini,
mungkin selain metode-metode seperti itu, apakah masih ada lagi metode lain yang bisa mendukung pembelajaran Ibu yang lebih efektif lagi? Ya, saya rencananya juga saya akan membuat anak-anak itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di tiap pembelajaran saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana anak-anak mengerjakan tugas itu sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Misalnya anak-anak itu mau mengerjakannya dalam bentuk poster, dalam bentuk presentasi, atau juga dalam bentuk drama. Saya membebaskan anak itu sesuai dengan minat mereka. Wah, saya setuju ini, Bu. Ini ide yang bagus sekali. Jadi kapan Ibu akan memulai mencoba metode yang baru ini, Ibu? Pastinya saya akan mulai dengan secepatnya. Saya akan mempersiapkan diri saya dan akan mulai dalam minggu ini secepatnya, supaya pembelajaran saya berlangsung menyenangkan. Waduh, bagus sekali, Ibu. Jadi langkah pertama tadi akan dimulai dalam minggu ini. Baik, kalau begitu Ibu, bagaimana jika kita bertemu lagi minggu depan untuk merefleksikan hasil dari metode baru ini? Oh ya, baik Pak Robert. Nanti setelah saya menerapkan apa yang sudah saya utarakan dan atas masukan-masukan Pak Robert ini, saya terapkan dan hasilnya saya akan datang lagi untuk berbagi dengan Pak Robert. Iya, bagus sekali, Bu. Jadi, Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching hari ini, Bu? Oh, pastinya perasaan saya ini lega sekali, Pak Robert. Lega sekali karena saya sudah bisa berbagi dan saya sudah bisa menemukan jawaban dari persoalan saya. Terima kasih sekali lagi, Pak Robert, sudah membantu saya. Baik, sama-sama Ibu. Selamat berjumpa kembali minggu depan. Ya, baik. Ibu Fasil, Bapak Ibu guru hebat CGP Kabupaten Manggarai Angkatan 11, itulah hasil presentasi praktik coaching supervisi akademik dari kami kelompok 2. Saya Robertus Sukardi selaku coach dan rekan saya Ibu Petronella Neti Ewe selaku coach. Demikian saja hasil praktik dari kelompok kami. Selebihnya saya kembalikan ke Ibu Fasilitator. Oke, baik Pak Robertus Sukardi, karena ini prosesnya adalah 2 ya, Bapak gantian ya. Jadi sekarang Ibu Nela yang jadi coach, Pak Robertus Sukardi yang jadi coachee. Ya. Oh, iya. Baik, terima kasih Bu Fasil. Oke, baik. Jadi di sesi kedua ini kami bergantian. Saya Robertus Sukardi pada sesi ini berperan sebagai coach dan rekan saya Ibu Petronella Netieves sebagai coach. Kepada Ibu Nela, saya persilahkan. Ada Pak Robert berkunjung ke ruang saya. Selamat siang Pak Robert, apa kabar? Ya, selamat siang Ibu Nela. Kabar baik Ibu Nela. Tumben Pak Robert datang ke ruangan saya. Kira-kira ada apa Pak Robert? Iya Ibu Nela. Jadi ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Nela terkait proses pengembangan kompetensi diri saya sebagai guru. Apa itu kira-kira Pak Robert? Iya, jadi begini Bu Nela. Kebetulan saat ini ada kegiatan pengembangan kompetensi yang sedang saya ikuti. Lalu ada satu program pendidikan dari Kemdikbud, program pendidikan profesi guru. Jadi dalam hal ini saya merasa bingung Ibu, antara mengatur waktu mengerjakan tugas dari program pengembangan kompetensi diri sebagai guru penggerak dengan waktu untuk mengerjakan tugas sebagai mahasiswa dalam program pendidikan profesi guru. Oh, baik. Dari ceritanya Pak Robert tadi itu saya bisa menarik kesimpulan bahwa Pak Robert itu susah membagi waktu untuk kegiatan Pak Robert ya. Padahal kegiatannya semuanya penting. Dari kegiatan ini kira-kira apa penyebab? Apakah Pak Robert sudah menelusuri? Kira-kira apa penyebab Pak Robert ini susah membagi waktu? Iya Ibu, jadi saya merasa bahwa saya terlalu sering menghabiskan waktu yang tidak ada hubungannya dengan kedua kegiatan program ini.
Karena akhir-akhir ini selain kedua program ini juga Ibu, ada tugas lain di luar tugas saya sebagai guru yang dibebankan dari sekolah untuk saya, Ibu. Oh, itu jadinya. Jadinya Pak Robert ini banyak tugas jadinya ya. Jadi bingung. Jadi dari apa yang Pak Robert lakukan ini, apa kira-kira yang bisa Pak Robert lakukan supaya kegiatan ini maksimal semua? Tidak ada yang sulit, susah untuk membagi waktunya. Kira-kira strategi yang tepat yang Pak Robert harus lakukan apa? Iya Ibu ya, saya berpikir mungkin saya bisa memulai dengan membagi waktu harian saya secara lebih detail dan disiplin mengikuti jadwal yang nanti akan saya buat. Oh, jadi Pak Robert ini melakukan jadwal ulangnya. Jadi kalau dari jadwal ulang ini, Pak Robert ini bisa menilai diri Pak Robert ini dinilai, kalau dari nilai 1 sampai 10 ini Pak Robert ini berada di nilai berapa kalau soal pengaturan waktu? Iya, kalau saya mengikuti pola nilainya Ibu, saya masih berada di antara nilai 6 mau ke 7. 6 ke 7 ya. Oh, berarti belum terlalu maksimal ya. Untuk membantu ide-ide tadi untuk membagi waktu itu, kira-kira Pak Robert ini melibatkan siapa-siapa saja dalam kegiatan Pak Robert? Mungkin Pak Robert butuh bantuan orang lain mungkin. Iya Ibu, mungkin saya bisa berkolaborasi kali Ibu ya dengan rekan sejawat di sekolah untuk menjadwalkan kira-kira seperti apa strategi yang tepat sehingga saya bisa berbagi waktu antara kegiatan kedua program yang sedang saya ikuti saat ini dengan kegiatan yang dibebankan kepada saya di luar tugas saya sebagai guru. Oh, baik. Kira-kira berapa lama Pak Robert mempersiapkan diri untuk mengatur waktu tersebut? Dan kapan Pak Robert mulai melakukannya? Iya Ibu, mungkin saya akan mulai mencoba hal baru ini di minggu yang akan datang. Jadi sebelumnya saya akan menyusun jadwal dulu hari ini dan menggunakan jadwal itu untuk mengatur setiap tugas dan alokasi waktu saya ke depannya. Baik, berarti komitmen seperti apa kira-kira supaya kegiatan ini lancar, komitmen supaya berjalan dengan baik. Pak Robert itu komitmennya bagaimana supaya semuanya berjalan dengan lancar? Dari itu Ibu mungkin saya harus lebih memotivasi diri lagi supaya saya tetap semangat untuk membagi waktu antara kegiatan-kegiatan yang saya ikuti saat ini Ibu. Ya, komitmen harus tetap semangat dan tetap memotivasi diri Pak Robert ya supaya semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya tidak terbengkalai ya. Nah, baik. Jadi baik Pak Robert, bagaimana perasaan Pak Robert setelah berbagi dengan saya tadi tentang unek-uneknya Pak Robert hari ini? Iya Ibu, jadi setelah saya berbagi dengan Ibu tadi apa yang sedang saya hadapi, jadi saya merasa lega. Saya merasa lebih percaya diri lagi sehingga saya akan lebih disiplin lagi Ibu untuk mengatur waktu terkait kegiatan-kegiatan yang saya ikuti ini. Luar biasa Pak Robert. Mungkin ada lagi yang mau Pak Robert ceritakan kepada saya selain itu. Kalau untuk yang lain-lainnya Ibu nanti saya akan ceritakan kembali setelah saya selesai membuat jadwal untuk kegiatan hari ini. Baik Pak Robert, nanti kita bertemu lagi ya setelah Pak Robert menjalankan semua rencana yang sudah kita bagi hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Saya akan mendengarkan hasil dari apa yang kita sudah bagi hari ini. Baik, terima kasih Ibu atas dorongan dan motivasi dari Ibu. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Baik Pak Robert, selamat siang Pak Robert. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat siang Ibu Nela. Terima kasih. Oke, baik Ibu Fasil. Itulah hasil presentasi praktik coaching supervisi akademik dari kami kelompok 2. Sesi 2 tadi saya selaku coach dan rekan saya Ibu Petronella Neti Eves sebagai coach. Jadi selanjutnya waktu dan kesempatan kami serahkan kembali ke Ibu Fasilitator. Baik. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah melakukan praktek coaching.
dan saya